Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah analisis data. Adapun anggota dari kelompok 3 diantaranya yaitu yang pertama Nita Putri, yang kedua Winda Maliana Hainingsih, yang ketiga Amalia Agustina, yang keempat Arini Putri Hairunisa, dan yang kelima Aulia Syifa. Adapun di sini kami akan membahas mengenai satu soal yang berhubungan dengan materi mata kuliah analisis data. Soal tersebut yaitu, buatlah diagram dahan dan daun, ringkasan 3 angka dan 5 angka, berdasarkan data laju pertumbuhan penduduk per tahun menurut kabupaten di Provinsi Jawa Barat berikut. Nah, ini merupakan data dari laju pertumbuhan penduduk per tahun menurut kabupaten di Provinsi Jawa Barat, di mana di sini kami akan menjelaskan cara pembuatan diagram dahan dan daun, ringkasan 3 angka dan 5 angka. Adapun untuk penyelesaiannya akan dijelaskan lebih lanjut oleh kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Maliana Hainingsih akan menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan soal. Sebelum melakukan analisis terhadap data, kita perlu melakukan pengurutan terhadap data-data tersebut. Tentu, hal ini akan dapat memudahkan bagi kita yang ingin melakukan analisis terhadap data, entah itu ingin mencari nilai rata-rata, membuat histogram, dan lain sebagainya. Adapun manfaat dari pengurutan data ini adalah kita dapat mengetahui data terbesar hingga data terkecil dari data yang ingin kita analisis. Pengurutan data tentu saja dapat dilakukan secara manual ataupun dengan bantuan aplikasi Microsoft Excel. Jika memang jumlah datanya itu terbilang banyak, maka kita dapat mengurutkannya dengan bantuan aplikasi Microsoft Excel. Sesuai dengan perintah pada soal, yaitu membuat diagram dahan dan daun, melakukan perhitungan terhadap ringkasan 3 angka dan 5 angka, maka data yang sebelumnya disajikan secara acak dilakukan pengurutan dengan bantuan aplikasi Microsoft Excel. Maka data yang sudah diurutkan dapat dilihat pada slide berikut. Yang kedua, membuat diagram dahan dan daun yang akan dijelaskan oleh saya, Amalia Agustina, dengan NIM G1D0 2002. Adapun cara membuat diagram dahan dan daun. Yang pertama, list digit 0 sampai 9 atau berapapun sesuai dengan data yang kita punya. Dalam sebuah kolom yang disebutkan sebagai bahan dahan, bisa satuan, puluhan, persepuluhan, dan lain-lain bergantung pada magnitude data yang kita punya. Lalu yang kedua, tempatkan digit kedua pada dahan yang sesuai. Yang ketiga, untuk memudahkan penentuan ukuran pemusatan, tempatkan daun secara berurutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang keempat, dahan dapat diuraikan ke dalam beberapa subdahan. Dan yang kelima, jumlah frekuensi daun dapat ditambahkan. Untuk lebih jelasnya akan seperti berikut. Pada kolom pertama, merupakan frekuensi dari banyaknya daun. Kolom yang kedua yaitu dahan yang berisi puluhan. Yang ketiga yaitu kolom daun yang isinya adalah satuan. Nah, di sini terdapat leaf unit 0,01. Nanti akan dijelaskan apa fungsi dari leaf unit ini. Jadi kita misalkan nih ambil contoh 4 data yang awal. Setelah kita urutkan datanya yaitu seperti ini. Yang pertama 1,21, yang kedua 1,4 atau 1,40, yang ketiga 1,48, dan yang keempat 1,89. Jika kita menggunakan dahan, satu angka di depan koma ini sebagai dahan, maka akan kita tuliskan menjadi 1 dan daunnya itu 21. Nah, hal ini bukanlah alternatif yang baik untuk membuat diagram batang dan dahan dari data tersebut. Jadi, kita membutuhkan leaf unit 0,01 ini. Nah, dengan leaf unit 0,01 ini, kita gunakan dahannya yaitu puluhan.
Jadi kita ambil dua angka ini, dua angka yang pertama, sehingga menjadi dahannya yaitu 12 dan daunnya 1. Begitu pula dengan data yang kedua, dahannya 14, daunnya 0. Karena dahannya sama-sama 14, maka kita bisa tuliskan dalam satu baris, tinggal kita tambahkan daunnya yaitu 8. Lalu data yang selanjutnya 1,89. Kita tuliskan dahannya 18 dan daunnya 9. Jika terdapat dahan yang sama, kita bisa tuliskan dalam satu baris, tinggal kita tambahkan daunnya di sebelah kanan. Daun ini harus berurutan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Seperti pada contoh ini, di mana daunnya terurut dari angka yang paling kecil 1, 2, 3, dan 5. Dengan frekuensi 4. Jadi frekuensi di sini adalah banyaknya daun ini. Nah, fungsi lip unit ini 0,01 yaitu sebagai berikut. Contohnya saja pada baris pertama yaitu 12 dengan dahan 12 dan daun 1. Ini bisa kita tuliskan sebagai berikut. Ini sama halnya dengan 121 dikali dengan lip unitnya 0,01 sehingga menjadi hasilnya itu 1,21. Nah, jadi data yang pertama 1,21 telah dibuat diagram batang dan daunnya. Lalu data yang kedua yaitu 140. 140 dikali 0,01 maka hasilnya akan menjadi 1,4. Nah, begitu pula itulah fungsi dari leaf unit 0,01 ini. Sehingga terbentuklah diagram batang dan daun yaitu seperti ini. Selanjutnya, saya Aulia Syifa akan menjelaskan mengenai ringkasan 3 angka. Disebut ringkasan 3 angka karena memuat 3 angka atau ukuran penting dari suatu data. Ringkasan 3 angka yang sering digunakan adalah median, kuartil 1 dan kuartil 3 yang dibagi dengan 2, serta data terendah dan data tertinggi yang dibagi dengan 2. Yang pertama yaitu median. Median merupakan nilai data yang terletak di tengah setelah diurutkan, sehingga membagi 2 sama besar. Nah, berdasarkan soal, nilai median yang digunakan yaitu median genap karena berjumlah 24. Untuk rumus median genap yaitu N/2 plus N/2 plus 1 dibagi dengan 2. Selanjutnya, kuartil. Kuartil merupakan nilai-nilai data yang dibagi menjadi 4 bagian sama besar setelah diurutkan. Kuartil ini dinotasikan dengan Q. Nah, adapun untuk kuartil terdiri dari kuartil 1 atau Q1, kuartil 2 atau Q2, serta kuartil 3 atau Q3. Nah, untuk ringkasan 3 angka, kuartil yang digunakan yaitu Q1 dan Q3. Untuk rumusnya, untuk kuartil 1 atau Q1 yaitu 1/4 dikali dengan N+1, dan kuartil 3 atau Q3 yaitu 3/4 dikali dengan N+1. Selanjutnya, nilai minimum merupakan nilai terkecil dari suatu data. Sebaliknya, nilai maksimum merupakan nilai terbesar dari suatu data. Selanjutnya, saya Nita Putri akan menjelaskan langkah pengerjaan dari ringkasan 3 angka, di mana di sini kita mencari median, kuartil 1, kuartil 3, minimum, dan maksimumnya. Untuk median itu sendiri kita mencari menggunakan rumus N/2 plus N/2 plus 1 dibagi 2. N di sini adalah banyaknya data, yaitu 24 dibagi 2 ditambah 24 dibagi 2 plus 1. 24 dibagi 2 kan 12, berarti data ke-12 ditambah 24/2 plus 1, 13, berarti data ke-13. Kemudian dibagi dengan 2. Data ke-12 adalah 2,33 ditambah data ke-13 adalah 2,35 dibagi 2 sama dengan 2,34. Selanjutnya, kuartil 1 kita cari dengan rumus 1/4 dikali N+1. N itu 24 ditambah 1, 25 dikali 1/4 adalah 6,25.
Berarti data ke-6 ditambah data ke-7 dibagi dengan 2. Data ke-6 adalah 2,01 ditambah data ke-7 adalah 2,15 dibagi 2 dengan hasil sama dengan 2,08. Kemudian kuartil 3 kita cari dengan rumus 3/4 dikali N plus 1. N-nya itu 24 ditambah 1, 25 dikali 3, 75 dibagi 4 sama dengan 18,75. Berarti data ke-18 ditambah data ke-19 dibagi 2. Data ke-18 adalah 2,60 ditambah data ke-19 adalah 2,73 dibagi 2 sama dengan 2,665. Nah, untuk ringkasan 3 angka bagian kedua adalah Q1 plus Q3 dibagi 2, di mana Q1-nya kita peroleh 2,08 ditambah Q3-nya 2,665 dibagi 2 dengan hasil sama dengan 2,3725. Selanjutnya, nilai minimum dan maksimumnya kita peroleh dari data yang sudah kita urutkan sebelumnya, yaitu nilai minimumnya adalah 1,21, nilai maksimumnya adalah 4,52. Nah, untuk bagian ketiga dari ringkasan 3 angka kita peroleh dengan menggunakan minimum ditambah maksimum dibagi 2. Nilai minimumnya 1,21 ditambah 4,52 dibagi 2 dengan hasil sama dengan 2,865. Demikian diperoleh tabel ringkasan 3 angka dengan median sama dengan 2,34, Q1 plus Q2 dibagi 2 sama dengan 2,3725, minimum ditambah maksimum dibagi 2 sama dengan 2,865. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Putri Hairunisa. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai soal nomor 1 ini, yaitu mengenai ringkasan 5 angka. Ringkasan 5 angka ini atau sering disebut dengan ringkasan numerik merupakan ringkasan data yang terdiri dari ukuran-ukuran penting dari data untuk menggambarkan gambaran karakteristik umum dari data. Karakteristik ini meliputi ukuran pemusatan data dan ukuran sebaran data. Nah, kenapa dia dinamakan ringkasan 5 angka? Karena terdiri dari 5 angka atau ukuran penting data. Meliputi yang pertama itu ada mediannya, kedua ada kuartil 1, ketiga kuartil 3, keempat nilai minimum, dan kelima nilai maksimum. Di mana dengan menggunakan kelima data ini menjadi acuan ketika kita akan membuat box plot atau diagram kotak. Nah, box plot ini merupakan salah satu metode penyajian yang penting dalam analisis data eksploratif. Dengan box plot, kita bisa mengetahui bentuk sebaran data dan distribusi datanya. Nah, cara untuk mendapatkan mediannya sama dengan N/2 plus N/2 ditambah 1, kemudian dibagi dengan 2. Kemudian Q1 sama dengan 1/4 dikali N plus 1, Q3 sama dengan 3/4 dikali N plus 1. Langkah pengerjaannya untuk mediannya, kita tahu kan bahwa datanya ini berjumlah 24, jadi N-nya sama dengan 24, 24/2 ditambah 24/2 plus 1, 24/2 kan 12, jadi kita cari data ke-12 ditambah dengan 24/2, 12 ditambah 1, jadi data 12 ditambah data 13 dibagi 2. Nah, didapatkan data ke-12-nya itu 2,33 ditambah data ke-13-nya 2,35, kemudian dibagi 2, hasilnya sama dengan 2,34. Kemudian dicari nilai Q1 sama dengan 1/4 dikali N plus 1.
N plus 1 sama dengan 25, jadi dikali 1/4 sama dengan 25/4. Kemudian hasilnya 6,25. Nah, berarti kita cari datanya ini 6 dan 7. Berarti data ke-6-nya didapat 2,01, data ke-7-nya 2,15. Kemudian dibagi dengan 2. Didapatkan hasil 2,08. Untuk Q3-nya sama dengan 3/4 dikali N plus 1. N plus 1-nya 25 dikali 3/4, jadi 75/4, diperoleh hasil 18,75. Berarti kita cari data ke-18 ditambah dengan data ke-19, kemudian dibagi 2. Data ke-18-nya 2,60, ditambah data ke-19-nya itu 2,73. Dibagi 2, jadi diperoleh hasil 2,665. Nah, untuk nilai minnya itu, tadi kita udah urutin datanya kan, tinggal kita lihat aja dari urutan data tersebut, diperoleh nilai minimumnya 1,21 dan nilai maksimumnya 4,52. Nah, setelah kita peroleh data tersebut, kita buatlah tabel ringkasan angkanya dengan nilai median sama dengan 2,34, kuartil 1 sama dengan 2,08, kuartil 3 sama dengan 2,665, nilai minimum sama dengan 1,12, dan nilai maksimumnya sama dengan 4,52. Sekian dari kami, yaitu kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.